Sebelum kita menyelidiki firman Tuhan, saya mau membacakan suatu artikel tentang pelajaran untuk keserasian dengan keluarga kita. Perselisihan keluarga sering terjadi karena kata-kata keras yang menyakiti. Orang yang berkata sering berpikir bahwa nasihat jujur dan pembenaran akan membantu orang lain. Sementara orang yang mendengar itu sering merasa terluka ataupun mendapat stres. Ada sebuah peribahasa orang Yahudi, 100 perkataan kasar orang asing bisa ditahan, tetapi satu kata saja yang tidak baik dari sahabat melukaimu dengan dalam. Rasa sakit yang diterima dari orang dekat itu dapat berlangsung lama. Nasihat yang menyakiti hati orang lain hanya meninggalkan bekas luka, tidak begitu bermanfaat. Namun, jika Anda memperhatikan perkataan orang lain dan bersimpati kepadanya, banyak hal akan berubah. Ini adalah semacam cinta untuk memberikan nasihat dan menunjukkan kekurangan dengan tulus demi keluarga yang berharga. Tetapi cinta yang lebih besar adalah menunggu dengan pemahaman dan menghasilkan yang terbaik dari mereka masing-masing. Jadi, kita harus memahami dan memperhatikan daripada menasihati dan menunjukkan kesalahan. Inilah 11 cara untuk kita mempraktekkan pelajaran ini. Pertama, pikirkanlah di posisi orang lain sebelum memberi nasihat. Kedua, periksalah dirimu sendiri. Apakah nasihatmu berasal dari cinta tulusmu untuk mereka? Ketiga, jangan bicara dengan nada memaksa, seperti ubahlah seperti ini. Keempat, jangan menyalahkan atau mengkritik di depan umum. Kelima, jangan menasihati dengan membandingkannya dengan orang lain. Keenam, jangan mengulangi kata yang sama beberapa kali. Ketujuh, jangan menasihati sambil marah. Kedelapan, bujuk secara tidak langsung daripada menasihati. Kesembilan, bicara sambil mempertimbangkan waktu, tempat, dan suasana hati orang lain. Kesepuluh, lebih banyak memuji daripada menasihati. Kesebelas, memberikan teladan baik melalui perbuatan. Jadi, kesimpulannya adalah menjadi teladan baik adalah cara yang lebih bermanfaat daripada memberi nasihat kepada orang lain. Kita anggota-anggota Sion harus menggunakan perkataan yang cukup indah dan berkarunia. Perkataan yang membangun orang lain untuk bertumbuh, untuk menggerakkan hati orang lain, untuk memuji, berkat perkataan syukur, dan perkataan yang penuh harapan. Marilah kita ucapkan perkataan-perkataan sedemikian kepada keluarga kita dan selalu memberi energi positif kepada mereka. Kerajaan surga adalah tempat yang terang dan mulia, bukan? Saya berharap kita bisa menuntun keluarga jasmani kita ke tempat itu. Daripada menasihati dan menunjukkan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus lebih memahami dan memperhatikan orang lain dan mengatakan perkataan yang hangat, yang penuh harapan dan berkat dan ucapan terima kasih. Jadi hari ini, marilah kita pelajari firman Tuhan sesuai judul khotbah, benih yang terkandung di dalam perkataan kita. Ada sepasang suami dan istri yang tua berjalan di jalan kampung. Mereka merasa lelah dan capek karena terus berjalan kaki. Lalu istrinya meminta kepada suaminya untuk menggendongnya. Sayang, bisakah kamu menggendong saya di atas punggungmu? Jadi, suaminya menggendong istrinya. Selama berjalan dengan begitu, istri itu merasa minta maaf. Ia berkata kepada suaminya, "Aku sangat berat, bukan?" Dia berkata, "Ya tentu saja, bagaimana mungkin kamu tidak berat? Kepalamu seperti batu, wajahmu seperti papan besi, dan hatimu membengkak. Bagaimana bisa kamu tidak berat?" Setelah itu suaminya menurunkan istrinya karena berat dan melanjutkan perjalanan mereka. Waktu itu kaki suaminya mulai sakit.
Jadi dia meminta kepada istrinya, "Sayang, boleh kamu menggendongku sebentar?" Istrinya kuat karena dulu sudah membesarkan anak-anaknya dengan menggendong mereka. Jadi ia sanggup menggendong suaminya dengan mudah. Selama berjalan, suaminya bermaksud bertanya kepada istrinya, "Apakah aku berat?" Tetapi dia mengingat apa yang tadi dia katakan. Jadi dia berkata, "Sayang, aku tidak berat bukan?" Istrinya menjawab, "Memang kamu nggak berat. Apa kamu pikir kamu berat? Otakmu kosong. Dan kamu penuh dengan angin. Jadi bagaimana kamu berat?" Saudara-saudari, inilah perkataan kita yang alamiah. Kalau kedua orang itu mengucapkan perkataan positif, mereka akan mendapatkan hasil positif. Tetapi mereka telah mengucapkan perkataan negatif. Jadi hasil apa yang mereka dapatkan? Hasil negatif yang telah mereka dapatkan. Kalau kedua orang tersebut saling mengatakan apa yang baik, perjalanan mereka pasti menjadi indah. Tetapi karena mereka mengatakan perkataan negatif, apakah hasil yang baik bisa datang kepada mereka? Saya bisa membayangkan mereka selalu memandang satu sama lain dengan pikiran negatif dalam keadaan apapun dari saat itu. Jadi, kita sama sekali tidak boleh menjadi suami istri tersebut. Walaupun orang-orang lain berkata untuk menyakiti dan melukai hati kita, marilah kita mengabaikannya dan tidak tergoyah sedikit pun oleh perkataan itu sebagai keluarga Sion. Ketika perkataan untuk membangun orang lain, perkataan untuk berterima kasih, perkataan dari iman, perkataan untuk memuji, perkataan berkat, dan perkataan kegirangan keluar dari mulut kita. Energi yang positif juga keluar dari kita. Orang-orang yang melihat kita akan bergembira dan senang karena aura yang positif mengelilingi kita. Sebaliknya, jika ada seseorang selalu menggerutu, bersungut-sungut, marah, berbicara banyak kata-kata yang negatif, tidak tahu berterima kasih, dan tidak memuji orang lain, bahkan setahun sekalipun, selalu dikelilingi oleh energi gelap, makanya tak seorang pun mau mendekatinya. Kita harus mengatakan perkataan yang baik. Benih itu harus merupakan benih yang baik. Kalau kita menabur benih yang jahat, hanya yang jahat seperti rumput liar saja bertumbuh di situ. Sekalipun itu tumbuh lebat, tidak ada yang menginginkannya. Seperti Tuhan menabur benih yang baik di ladang, kita juga harus menabur benih yang baik melalui perkataan baik dalam waktu yang tersisa. Di dalam film Alive, ada adegan di mana kita bisa menemukan dua jenis orang muncul. Itu berdasarkan kisah nyata tim rugby Uruguay. Saat terbang di atas pegunungan Andes, pesawat mereka itu jatuh dan mereka diselamatkan dari sana kira-kira 70 hari kemudian. Pesawat itu terbang di langit dipenuhi kabut dan jatuh. Untungnya, puluhan orang selamat dari kecelakaan itu. Tim penyelamat mencari-cari mereka di daerah sana selama beberapa hari. Tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang selamat, jadi mereka berhenti dan pulang. Tim penyelamat berpikir, tidak ada orang yang bisa bertahan dalam cuaca dingin dengan suhu minus 40 derajat Celcius. Jadi mereka berhenti untuk pencarian orang yang selamat dan pulang. Pada saat itu, hampir semua orang yang selamat berkata, "Kita semua akan mati." Tetapi ada seorang yang berkata, "Tuhan memberi percobaan ini kepada kita supaya kita bisa mengatasi percobaan ini," katanya. Akhirnya oleh karena dia, korban-korban kecelakaan itu bisa diselamatkan. Dia banyak mengatakan perkataan yang positif. Orang-orang lain putus asa dan berkata, "Tuhan meninggalkan kita." Tetapi ada orang yang tetap positif. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita memutuskan sesuatu. Jadi, sekarang janganlah menunggu mereka datang untuk menyelamatkan kita, tetapi kita sendirilah yang harus mencari jalan supaya kita dapat selamat. Pada akhirnya, beberapa orang mencari jalan
untuk hidup. Akhirnya, mereka dapat memberitakan kabar mereka kepada pemerintah. Dan mereka semua, bahkan orang-orang tersisa pun, dapat diselamatkan. Hampir 70 hari berlalu sejak kecelakaan itu terjadi. Di dalam keadaan itu, apa yang sangat penting adalah perkataan. Bukankah itu sama dengan keadaan Yosua dan Kaleb yang ada di dalam Alkitab? Di antara 12 pengintai, 10 orang berkata, penduduk di sana seperti raksasa, kita seperti belalang. Kita pasti akan dipukul kalah. Kita akan mati di padang gurun ini. Lebih baik kita memasang kemah di sini dan tinggal, daripada kita pergi ke Yeriko, bukan? Kata mereka dan mempengaruhi bangsa Israel. Pada waktu itu, pikiran Yosua dan Kaleb berbeda dengan mereka. Tuhan telah menjanjikan kita tanah itu. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang lemah, yang tidak memenuhi janjinya. Mereka akan kita telan habis. Jadi jangan khawatir, ayo taklukkan kota itu. Jika kita pergi, kita pasti akan mengalahkan mereka. Yosua dan Kaleb sudah meninggalkan perkataan yang terkenal, mereka akan kita telan habis. Bagaimana perasaan Tuhan akan perkataan mereka? Tuhan tersentuh oleh perkataan mereka itu. Tak seorang pun akan masuk ke dalam tanah Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb. Aku akan membuat Yosua dan Kaleb pasti masuk ke dalam tanah Kanaan, meski masalah apapun yang terjadi. Saudara-saudari, hasil ini disebabkan oleh karena mereka menabur benih yang baik. Jenis benih perkataan Yosua dan Kaleb berbeda dengan jenis benih perkataan daripada 10 orang pengintai. Bukan hanya Yosua dan Kaleb. Ada juga Nuh dan Abraham. Di dalam Kejadian pasal 22, Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkanlah Ishak anak tunggalmu di Gunung Moria. Abraham memberi jawaban apa? Apakah dia berkata, oh tidak, aku tidak bisa melakukannya? Tidak, dia tidak berkata begitu. Abraham selalu menjawab ya, ketika Tuhan memberi firman-Nya. Ya, aku akan melakukannya. Kalau dia mendiskusikan perkara ini dengan Sarah atau orang lain, mungkin dia menghadapi banyak halangan untuk melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Tetapi ketika Tuhan memberi firman ini, Abraham berpikir, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Sekarang Tuhan yang memberi mau mengambil, siapakah bisa berkata, jangan. Abraham memang taat pada firman Tuhan. Dia membawa Ishak ke Gunung Moria. Lalu Tuhan berkata, aku mengetahui sekarang bahwa engkau takut akan aku dengan segenap hatimu. Kemudian, Tuhan memberikan berkat lebih besar kepada Abraham, bukan? Kita perlu mengingat dengan perbuatan apakah nenek moyang iman kita takut akan Tuhan. Dan akhirnya mereka diberkati oleh Tuhan. Sekarang marilah kita semua dapat diberkati dengan kata-kata positif. Bahkan jika sekalipun ada sedikit kepahitan di sekitar kita, sedikit rasa sakit, dan situasi yang tidak menyenangkan pikiran kita. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan apa keluar dari mulutmu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ini ajaran siapa? Dikatakan bahwa kita tidak boleh menabur benih seperti ini. Perkataan adalah benih. Maka benih itu pasti akan bertumbuh pada waktu tertentu di tempat tertentu. Kalau kita hanya mengatakan apa yang negatif, kata-kata yang tidak bersyukur dan tidak beriman, ada energi negatif seperti itu. Bisakah orang-orang datang di sekeliling kita? Tidak datang. Walaupun kita berusaha untuk menginjil, orang-orang di sekitar kita akan berkata, dia selalu berpikir secara negatif. Mungkin dia orang yang tidak begitu baik. Jika demikian, kita tidak akan menghasilkan buah-buah. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan apa? Perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu. Walaupun suaminya berkata kepada istrinya, karena kepalamu seperti batu,
kamu sangat berat. Bagaimana kamu bisa ringan? Tidak baik istrinya berkata, karena otakmu kosong, kamu ringan. Apa kamu pikir kamu berat? Bagaimana hubungan antara suami dan istri itu? Hubungan kedua orang itu akan pecah, bukan? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Beroleh kasih karunia. Jika kita sedikit lagi bertahan, kita memperoleh karunia dan membangun yang lainnya. Daripada berkata, karena kamu telah melukai saya, aku akan membalasnya. Lebih baik, walaupun kamu melukaiku, tidak ada sifat jahat di dalam aku. Apa yang saya pelajari dari Tuhan adalah semua benih yang baik, benih yang bajik, dan benih yang berkarunia. Bagaimana saya bisa memberikan kepada Anda benih yang sangat berduri? 1 kali, 2 kali, dan 3 kali kita berkata seperti itu. Akhirnya orang yang mengucapkan perkataan yang baik untuk membangun, akhirnya akan menang. Kalau kita sungguh-sungguh ingin menyelamatkan teman kita, keluarga kita, atau siapa saja, pertama-tama kita harus memakai perkataan yang baik. Bukankah ini ajaran Tuhan untuk kita? Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah bagaimana? Hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Kita tidak boleh membawa hal-hal tersebut. Perkataan yang baik untuk membangun, untuk orang yang mendengarnya, beroleh kasih karunia. Perkataan dari rasa terima kasih, dari harapan, dari kegirangan, dari kepuasan, dari iman. Perkataan untuk memuji dan perkataan berkat. Kita harus membiarkan semua perkataan ini berlimpah dalam kita, seperti yang difirmankan Tuhan. Di ayat 32 tertulis, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudari, kalau kita berbuat demikian, kita semua pasti akan berbuah. Kita harus dikelilingi oleh energi cinta kasih Tuhan, energi harapan, energi kegembiraan, energi kepuasan yang akan sepenuhnya mengelilingi kita. Di tempat seperti itulah, banyak jiwa akan datang dengan kesenangan dan bergembira. Memberitakan Injil bukanlah kemampuan kita membuka Alkitab dan menunjukkan beberapa pasal atau ayat. Sekalipun dengan satu firman Tuhan, jika kita mempraktekkannya dan melakukannya dengan kesungguhan hati. Tidak peduli seberapa keras kepala sebuah keluarga, bahkan yang paling sulit, saya yakin bahwa pada akhirnya mereka akan dapat kembali ke pangkuan Tuhan. Mari kita baca Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 25 kita baca. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Menurut Yakobus pasal 1 ayat 26, apa yang harus kita lakukan dengan lidah kita? Mengekang lidah kita. Mengekang lidah kita artinya kita harus menguasai diri supaya tidak bicara sembarangan, bukan? Untuk kita hidup dengan saleh, segalanya harus mulai dari perkataan kita. Pada waktu permulaan, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pekerjaan penciptaan Tuhan dimulai dengan firman Tuhan, jadilah terang. Segala firman yang dikatakan Tuhan adalah benih-benih yang baik. Tuhan telah menciptakan hal-hal yang baik. Sekarang, pada generasi ini,
penuh dengan benih yang jahat, bukan benih yang baik, karena kebiasaan duniawi dan hawa nafsu duniawi yang berasal dari bumi ini. Itu sebabnya Tuhan menyadarkan kita bahwa kita harus memakai perkataan yang baik. Yosua dan Kaleb telah diberkati oleh Tuhan dan masuk ke dalam tanah Kanaan, karena mereka berkata, mereka akan kita telan habis. Di dalam Lukas pasal 23, ada dua orang penyamun di samping Yesus. Yang di sisi kanan Yesus berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dengan sepatah kata ini, dia menyentuh hati Yesus. Lalu akhirnya, dia telah tertulis sebagai seorang yang telah mengatakan perkataan yang indah, sehingga ia dapat diselamatkan. Demikian jugalah pekerjaan Injil terakhir yang sedang kita lakukan. Tuhan sudah memberi kita janji yang pasti dengan mengatakan, semuanya akan berjalan dengan baik. Kita harus melakukan pekerjaan ini dengan keyakinan yang penuh. Dan ibu kita selalu berkata kepada anak-anaknya, lakukan. Di dalam kemiliteran, Anda dapat menemukan slogan, lakukan bukan? Apapun tidak tercapai karena Anda tidak melakukannya. Tuhan sudah membuatnya sehingga semuanya bisa terjadi jika Anda melakukannya. Saya ingin mengubah sifat saya, tetapi mengapa itu tidak berubah? Lakukan. Anda sudah memutuskan dalam hati tidak bertindak apapun, itu sebabnya tidak berubah. Mulai dari saat ini, mari ambil tindakan. Jadi di antara ajaran-ajaran yang kita terima dari Bapa dan Ibu, apa yang kita katakan pertama kali setiap kebaktian? Tuhan memberkati. Apa itu benih yang baik atau benih yang buruk? Bangsa Israel menerima pelajaran dan bimbingan dari Tuhan selama 40 tahun. Tetapi ada beberapa yang memahami dan mengikutinya dengan benar, dan yang lain hanya percaya dengan bibir dan mulut mereka dan tidak mempraktekkannya. Kita juga seharusnya tidak mengatakan Tuhan memberkati dengan sederhana, tetapi dengan hati yang tulus, berharap bahwa Tuhan akan memberinya berkat yang berlimpah. Mari kita menabur benih yang baik. Setiap kali kita berkata, Tuhan memberkati. Di antara orang-orang di dunia ini pun, ada satu orang yang berbicara dengan baik. Dia adalah Laksamana Yi Sun-sin. Jepang menginvasi Korea dan mulai menghancurkan seluruh negeri. Dan kapal-kapal dari Jenderal Won Gyun benar-benar hancur total, dihancurkan oleh Jepang, dan kalah dalam pertempuran. Jadi, raja dan menteri-menteri mengadakan pertemuan. Sampai sekarang, kita tidak punya solusi lain. Nasib telah ditentukan. Jadi, mari kita singkirkan angkatan laut dan ubah mereka menjadi angkatan darat. Mendengar ini, Laksamana Yi Sun-sin sangat berkabung. Jika mereka membuka rute laut, ibu kota akan dikepung oleh musuh. Jadi, dia memohon kepada raja. Aku masih memiliki 12 kapal perang. Menghadapi ratusan kapal perang musuh dengan hanya 12 kapal perang, sangat sulit. Meskipun begitu katanya, aku masih memiliki 12 kapal perang, jadi jangan bubarkan pasukan angkatan laut. Dengan demikian, ia memenangkan begitu banyak pertempuran seperti pertempuran Myeongnyang. Meskipun sepatah kata kecil, itu mengandung kekuatan yang besar. Perkataan yang diucapkan, mereka akan kita telan habis. Yeriko jatuh seolah-olah itu bukan apa-apa. Pekerjaan yang begitu luar biasa terjadi, bukan? Daripada mengatakan, ketika aku coba menginjil kepada orang ini, sulit untuk menginjil. Ini sangat sulit. Mari kita percaya, jika aku berusaha sedikit lebih banyak, buah itu akan matang. Dan pada waktunya, Tuhan akan memberikannya kepada saya. Dan maju terus dengan Injil tanpa menjadi lelah. Jadi hari ini, yang ingin saya bagikan adalah Nuh, Abraham, Rasul Paulus, dan Petrus. Ketika kita melihat pekerjaan semua bapa leluhur iman,
pandai mengucapkan kata-kata iman, kata-kata positif, kata-kata memuji Tuhan, dan kata-kata yang menyentuh. Bahkan, jika kita mulai hari ini, belum terlambat bagi kita. Saudara-saudari, bisa kita melakukannya? Mulai saat ini. Mari taburlah hanya benih-benih yang baik pada semua orang yang ada di dunia. Lakukanlah ini dan itu, dan terima keselamatan dari Tuhan kita. Lakukan ini dan terimalah pengampunan dosa. Bukankah bagus bagi keluargamu untuk menerima berkat dan melakukan ini? Ketika kita bertemu orang tua kita, keluarga, saudara, teman, dan siapapun, katakanlah, kami memiliki masa depan. Tetapi adakah masa depan bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan? Tolong bandingkan masa depan mereka dengan masa depan kita. Kami senang menjadi 60 tahun, 70 tahun lebih menyenangkan, dan bahkan berusia 80 tahun lebih senang. Apa alasannya? Itu karena kami memiliki tempat untuk pergi, dan Tuhan yang membuat perjanjian dengan kami sedang menunggu kami. Surga adalah tempat yang penuh dengan kata-kata pujian, kata-kata berkat, kata-kata untuk memuji orang lain, kata-kata iman, kata-kata sukacita, kata-kata harapan, dan kata-kata syukur. Mari kita baca Wahyu. Wahyu pasal 4 ayat 8 kita baca. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Rasul Yohanes telah melihat tentang kerajaan surga di dalam Wahyu. Apakah mereka menggunakan kata-kata yang menggerutu dan mengeluh di dalam surga? Apakah ada malaikat yang menggerutu di dalam surga? Tidak ada malaikat yang menggerutu dengan berkata, aku tidak bahagia. Apakah aku harus mengucapkan kata-kata sukacita? Semua makhluk berkata, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah jenis bahasa yang digunakan di dalam surga. Sekarang, kerajaan surga sudah sangat dekat. Janganlah kita berkata, Tuhan telah meninggalkan kita, kita akan mati. Sebaliknya, mari kita katakan, Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk mengatasi kesulitan ini. Ayo tantang diri sendiri. Tempat tinggal orang-orang seperti itu penuh dengan kehidupan, dan kita dapat melihat ada harapan dan masa depan. Jika tidak ada seorang pun seperti itu, tidak akan ada yang selamat seperti yang ditunjukkan dalam film Alive. Bagaimana orang bisa bertahan di Andes ketika suhu di malam hari turun ke minus 40 derajat Celcius? Ini secara biologis tidak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu sama dengan pekerjaan Injil terakhir kita. Marilah kita mengingat firman Tuhan. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Ibu berkata, kamu bisa melakukannya. Jangan khawatir. Kita tidak perlu khawatir. Dan yang perlu kita lakukan hanyalah menginjil. Segera, Tuhan akan datang dan memimpin anak-anaknya untuk menjadi imamat yang rajani. Jadi, saatnya akan tiba ketika Tuhan memberi kita mahkota, mengenakan jubah surgawi, dan memberi kita posisi yang mulia dengan mengatakan, semua pekerjaan dunia ini sekarang akan berhenti. Jadi datang dan terima kemuliaan, surga yang abadi dan yang indah. Pada saat itu, kita semua akan menyadari, aku membuat keputusan yang benar untuk mengatasi semua saat yang membosankan dan yang sulit di bumi. Bukankah begitu? Jadi, seperti yang ditunjukkan melalui judul khotbah, benih yang terkandung di dalam perkataan kita, mari kita terus menabur hanya benih yang baik saja. Saat bekerja satu sama lain, mungkin ada perbedaan dalam pendapat Anda, tetapi janganlah Anda mengucapkan kata-kata yang tidak sopan dari mulut kita.
pada saat itu kuasailah dirimu. Jadi ketika saatnya tiba, marilah kita mengekang lidah kita dan terus menyebarkan kata-kata yang ramah, seperti kata-kata terima kasih, pujian, berkat, kepuasan, sukacita, dan harapan kepada orang-orang di sekitar kita. Hanya dengan begitu, mereka akan memiliki perubahan yang begitu baik, bukan? Kalau sekarang seorang kakek menggendong istrinya, dan istrinya bertanya, "Aku sangat berat, bukan?" Bagaimana dia harus menjawabnya? "Sejak kamu menikah denganku, kamu sudah menderita begitu lama sebagai menantu dari keluarga putra sulung. Kamu membawa semua beban dunia, jadi memperbandingkan dengan itu, kamu cukup ringan." Jika dia bicara seperti ini, bagaimana perasaan istrinya menurut Anda? Kemudian, bahkan jika suaminya bertanya kepadanya, "Sayang, aku sangat ringan, bukan?" Dia akan menjawab, "Sampai sekarang, berapa banyak yang telah Bapak korbankan untuk menghidupi keluarga kita? Karena Bapak telah membagikan segalanya dengan kami, Bapak menjadi ringan. Aku merasa sungguh beruntung bahwa aku menikahimu." Bagaimana perasaan suaminya menurut Anda? Saudara-saudari, melalui ini Anda bisa melihat betapa kuatnya sepatah kata. Itu bisa memberi hidup seseorang atau membunuh seseorang. Itu bisa menuntun seseorang ke surga atau menyeretnya ke dalam neraka. Mulai hari ini, saat ini, mari kita ikuti ajaran Tuhan sebagai anak-anak Sion. Ketika benih buruk akan jatuh dari mulut kita, akan lebih baik untuk menutup mulut kita dengan mengekang lidah kita. Jika kita melakukan seperti yang Tuhan katakan, kemudian surga pasti akan menjadi milik kita. Kita akan menghasilkan semua buah sesuai keinginan kita. Dengan cara ini, saya berharap dan meminta setiap rumah tangga untuk diselamatkan seperti keluarga Nuh. Berharap Anda semua menerima banyak berkat. Terima kasih.